Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan kisah dari Bu Neneng Dewi NS. Kisah-kisahnya selalu seru ya dari Bu Neneng. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Mudokhoron on. Misteri Batu Nisan Mak Saena. Kampung Cisurupan, Garut, tahun 2000. Malam baru saja menjelang. Suasana kampung tampak begitu hening. Hujan rintik-rintik yang sejak tadi sore membasahi bumi semakin membuat suasana menjadi mencekam. Di antara kegelapan malam, terlihat ada seseorang yang berpakaian serba hitam. Wajahnya ditutupi oleh sarung, berjalan mengendap-endap menuju ke sebuah rumah warga yang posisinya sedikit menjorok ke dalam. Dia sama sekali tidak mempedulikan pakaian dan sarungnya yang basah terkena cipratan air hujan yang bercampur lumpur. Sesekali orang itu bersembunyi di balik rimbunnya pepohonan yang berjajar di sekitaran rumah itu. Untuk beberapa saat, kedua matanya memindai ke sekeliling untuk memastikan tidak ada orang lain yang memergoki dirinya. Perlahan tapi pasti, orang itu berjalan melipir ke samping rumah, lalu meneruskan langkahnya ke sebuah tempat yang tidak kalah menakutkan. Ya, orang itu rupanya sedang menuju ke sebuah pemakaman umum. Namun, sengaja mencari jalan lewat belakang rumah warga, bukan melewati jalan besar. Akhirnya sampai juga, ucapnya lega, seraya mengeluarkan sebuah senter kecil dari balik saku celana panjangnya yang berwarna hitam. Tanpa membuka sarung yang menutupi sebagian wajahnya, orang itu kemudian menuju ke sebuah jajaran makam yang jenazahnya sudah berusia di atas 30 tahun. Jalan sepanjang makam yang kini becek bercampur lumpur sama sekali tidak dipedulikannya. Satu persatu makam ia periksa nisannya dengan menyorotkan lampu senter ke arah batu nisan. Untuk beberapa saat sepertinya ia terlihat kecewa, sebab sudah setengah jam ia berkeliling di sana tapi tidak menemukan apa yang ia cari. Akan tetapi, orang itu tidak menyerah begitu saja. Dia kembali menyorotkan senternya ke makam bagian pojok karena tadi belum mencari ke sana. Dan saat senter menyorot ke sebuah makam yang posisinya sedikit terpencil dan tidak tergabung dengan makam-makam lainnya, senyum orang itu pun terkembang. Dari kejauhan, dia bisa melihat kalau makam yang dimaksud terpampang di batu nisannya kalau jenazah wafat tahun 1990. Akhirnya ketemu juga, katanya seraya bergegas setengah berlari mendekat ke arah makam tersebut. Memang benar, setelah melihat lebih dekat di batu nisannya tertulis Saena, lahir 3 April 1940, wafat 12 Desember 1990. Tanpa membuang waktu, orang itu langsung mengeluarkan secari kertas kecil dari dalam saku jaket hitamnya, lalu perlahan ia membacanya. Terdengar bibirnya membacakan mantra-mantra berbahasa Sunda kuno yang kini sudah jarang sekali dipakai. Setelah itu, tiba-tiba saja kedua tangannya berusaha mencabut batu nisan tersebut. Mendadak petir menyambar, kilatan cahayanya sontak menerangi sebagian daerah pemakaman umum tersebut. Orang itu kaget hingga sempat jatuh terjengkang ke belakang. Untunglah ia masih bisa menguasai diri sehingga kepala bagian belakangnya tidak sampai membentur batu nisan yang ada di belakang tubuhnya. Pegangan kedua tangannya yang tadi mencoba mencabut batu nisan sontak terlepas. Hal ini terjadi akibat hujan yang masih turun mengguyur bumi, sehingga tangannya menjadi ikut licin ketika memegang batu nisan tersebut. Sial,
malah lepas lagi keluar orang itu. Tapi karena tekadnya yang sudah bulat, ia pun kembali berdiri tegak lalu mencoba mengulangi upaya pencabutan batu nisan tersebut. Setelah sekian lama mengerahkan tenaga, pada akhirnya ia pun berhasil dan kini batu nisan yang ia inginkan sudah tercabut dari atas makam yang dia incar. Akhirnya berhasil juga. Pakai kebahagiaan terlontar dari bibir orang itu, dia langsung memasukkan batu nisan yang berhasil dicabutnya itu ke dalam jaket yang dikenakannya. Kemudian segera ia meninggalkan pemakaman umum tersebut dengan langkah-langkah yang panjang. Tak lama setelah orang itu meninggalkan tempat itu, dia tidak menyadari kalau tiba-tiba muncul sesosok makhluk tak kasat mata berwujud seorang nenek-nenek. Sosok itu memiliki rambut panjang yang warnanya sudah memutih semua. Rambut panjangnya terlihat basah terkena curahan air hujan yang masih terus mengguyur tempat itu. Sosok nenek tersebut berdiri tepat di samping makam yang batu nisannya baru saja dicabut. Sosoknya memakai kain jarik bermotif ukiran bunga dan berwarna coklat muda yang membalut tubuh kurusnya. Saking kurusnya sosok itu, sepasang tulang pipinya terlihat sangat menonjol, sepasang matanya yang cekung ke dalam menyorotkan pandangan yang begitu menusuk. Tercium aroma wangi khas bunga kenanga dari tubuh sosok sang nenek sehingga menebarkan aroma mistis yang tidak terbantahkan. "Kembalikan batu nisan emak," kata sosok itu perlahan, hampir menyerupai bisikan. Lalu hanya dalam sekejap mata, sosok ringkih itu pun langsung menghilang. Hujan turun semakin deras, seakan ikut merasakan kesedihan yang kini dirasakan oleh sosok nenek yang baru saja kehilangan batu nisannya. 6 bulan kemudian, akhir-akhir ini, di wilayah Cisurupan santer dengan berita merajalelanya kembali para pencuri yang menyatroni rumah warga. Warga pun menjadi resah, apalagi pencuri tersebut juga konon bukan hanya menggasak harta milik targetnya, tapi juga suka membawa kabur hewan ternak peliharaan segelintir warga seperti ayam, bebek, kambing, domba, dan sapi. Bahkan tambak udang dan ikan milik warga pun tak luput dari aksi pencurian. Hal ini tentu saja semakin membuat warga menjadi was-was dan tidak bisa tidur nyenyak di malam harinya. Menyikapi permasalahan di atas, Pak Dudung sebagai kepala desa yang baru terpilih 6 bulan yang lalu merasa bertanggung jawab atas ketenangan dan kenyamanan para warganya. Untuk itulah Pak Dudung dan para warga pun akhirnya sepakat untuk kembali menghidupkan tradisi ronda malam yang sempat vakum selama beberapa tahun. Pak Dudung berharap semoga hal ini bisa membuat para pencuri tersebut menjadi berpikir 2 kali untuk kembali melakukan aksinya di kampung mereka. Seperti biasa, penyelenggaraan ronda malam tersebut dilakukan secara bergiliran oleh warga sebagai penyemangat. Pak Dudung dengan sukarela menyediakan rokok, kopi, dan cemilan untuk para peronda yang ia ambil dari uang pribadi beliau. Bahkan tak jarang Pak Dudung memberikan uang kepada setiap warga yang menjalankan ronda malam. Tentu saja hal ini disambut hangat oleh para warga sehingga mereka jadi bersemangat menjalankannya. Kang Enjang dan Kang Anwar malam itu sedang melaksanakan ronda di kampung mereka. Seharusnya mereka melaksanakan ronda malam itu bertiga bersama dengan Mangkus, tapi sayang Kang Kus malam itu tidak bisa ikut ronda bersama 2 rekannya tersebut sebab sedang menemani istrinya yang hendak melahirkan di rumah sakit. Mau tak mau, akhirnya Kang Anwar dan Kang Enjang pun tetap melaksanakan ronda karena tidak enak kalau sampai ditegur oleh Pak Dudung dan Pak Isan sebagai RW. Soalnya tempo hari saat rapai di balai desa, Pak Dudung dan Pak Isan memberikan ancaman yang cukup serius untuk warga yang enggan untuk ikut ronda malam tanpa alasan yang jelas atau bersifat darurat. Salah satunya, warga tersebut beserta keluarganya tidak akan dimasukkan ke dalam daftar penerima bantuan apapun dari pemerintah. Selain itu, yang bersangkutan akan diberikan denda yang harus dibayar sebesar Rp100.000. Itu sebabnya banyak warga yang memilih manut pada kesepakatan bersama daripada harus mendapatkan sanksi dari Pak Dudung sebagai kepala desa dan Pak Isan sebagai ketua RW.
Malam perlahan mulai merangkak dengan cahaya langit yang semakin gelap, hanya menyisakan redupnya cahaya rembulan yang dengan malu-malu mengintip. Desiran angin malam begitu dingin berembus, sehingga terasa merasuk hingga ke dalam tulang. Malam ini kenapa cuacanya dingin sekali ya Kang? Tanya Kang Enjang seraya menaikkan sarung yang dikenakannya ke atas kepala. Padahal laki-laki berusia 38 tahun itu sudah memakai kupluk rajut berwarna hitam, namun sepertinya masih membuatnya merasa belum dapat mengalau rasa dingin yang menyergap. Ya wajar atuh Kang, sekarang kan udah masuk musim kemarau, sahut Kang Anwar sambil sebelah tangannya sibuk menepuk-nepuk tangan dan wajahnya yang dihinggapi nyamuk. Dasar nyamuk kurang ajar, orang lagi ronda juga masih aja digangguin. Sungut Kang Anwar yang terlihat begitu marah pada rombongan nyamuk yang dengan sengit menyerangnya. Kang Unjang juga sama, tapi laki-laki itu tidak seberisi Kang Anwar. Dia lebih memilih mengibas-ngibaskan sarung yang dikenakannya untuk mengusir nyamuk-nyamuk nakal tersebut. Laki-laki parubaya itu sesekali mengarahkan senternya ke segala arah, sedangkan Kang Anwar mulai dengan menyenter ke samping kirinya, di mana sebuah lahan kosong yang hendak dijual oleh pemiliknya namun belum kunjung laku terjual terlihat gelap gulita tanpa penerangan apapun di sana. Merasa tidak ada yang mencurigakan di sebelah sana, Kang Anwar pun kini mengalihkan senternya ke samping kanan. Di sana ada sebuah gang kecil yang menuju areal pemakaman umum. Pepohonan yang rimbun dan menjulang tinggi, dedaunannya tampak meliuk-liuk dihembuskan semilir angin malam. Tiba-tiba Kang Enjang menghentikan langkahnya lalu menoel bau laki-laki tersebut. Ada apa Kang? Kenapa nyolek-nyolek saya? Tanya Kang Anwar keheranan. Dia pun ikut menghentikan langkahnya agar bisa berdiri sejajar dengan Kang Jang. Itu, coba deh Kang Anwar arahin senternya ke arah depan, jawab Kang Jang. Sementara tangan kanannya menunjuk ke arah depan, di mana jalan yang terpampang di hadapan mereka berdua terlihat remang-remang sebab hanya diterangi oleh samarnya cahaya rembulan. Meski sedikit bingung, tapi Kang Anwar menuruti apa yang diminta oleh Kang Jang. Kang Anwar kaget begitu ia melihat ada seseorang yang berjalan berlawanan arah dengan mereka. Pada awalnya keduanya belum bisa memastikan apakah itu manusia atau demit, soalnya areal sekitar pemakaman umum di kampung mereka memang terkenal wingit. Ketika sosok itu mulai mendekat, Kang Anwar dan Kang Enjang kini mulai bisa melihat cukup jelas kalau kini yang ada di depannya adalah sebangsa demit. Ya, sosok itu adalah sosok seorang nenek-nenek berambut panjang yang sudah memutih semua. Rambut panjangnya terlihat riap-riapan tertiup angin malam. Sosok nenek-nenek tersebut memakai kain jarik bermotif ukiran bunga dan berwarna coklat muda yang mempalu tubuh kurusnya. Saking kurusnya hingga tulang pipinya tampak menonjol. Sepasang matanya yang cekung ke dalam menyorotkan pandangan yang begitu menusuk. Aroma wangi khas bunga kenanga menyeruak dari tubuh sosok sang nenek, sehingga menebarkan aroma mistis yang begitu kental hingga membuat bulu kuduk kedua laki-laki yang sedang menjalankan ronda tersebut jadi merinding. Keduanya hanya saling pandang, seakan memiliki isi pikiran yang sama. Untuk beberapa saat tubuh Kang Jang dan Kang Irwan juga hanya diam terpaku layaknya dua buah patung yang terpasang di pinggir jalan. Mulut mereka seakan terkunci, dikalahkan oleh rasa takut yang perlahan namun pasti mulai menjajah diri mereka masing-masing. Kembalikan nisan mak, cepat kembalikan. Suara serak sosok nenek-nenek itu tiba-tiba saja terdengar, mengagetkan Kang Enjang dan Kang Anwar. Kang Enjang dan Kang Anwar kembali hanya bisa saling pandang karena merasa bingung dengan pertanyaan sosok tersebut. Rasa takut yang begitu menggila membuat mereka bahkan tak sanggup membuka mulut. Sikap Kang Enjang dan Kang Anwar ini rupanya memicu kemarahan sosok nenek-nenek itu. Apa kalian tuli? Kembalikan batu nisan mak. Kali ini suara sosok tersebut mulai bernada bentakan hingga kembali mengagetkan Kang Anwar dan Kang Jang. Batu nisan? Kita mah tidak paham maksud ucapan nenek. Kang Anwar memberanikan bertanya meski dengan suara yang terbata-bata akibat rasa takut yang masih menindih dirinya.
Iya, saya juga bingung. Nenek ini siapa? Kenapa tiba-tiba nanyain batu nisan? Timpal Kang Enjang yang mencoba sekuat tenaga mengumpulkan keberaniannya untuk menjawab. Saya sadar kalau yang ada di hadapan mereka adalah sosok makhluk tak kasat mata. Jangan banyak tanya. Segera kembalikan batu nisan emak, kalau tidak desa ini akan menerima akibatnya. Ancam sosok tersebut. Hal ini tentu saja semakin membuat kedua laki-laki tersebut jadi makin ketakutan. Kang Jang yang memang dikenal penakut tak bisa mengontrol rasa takutnya sampai terkencing di celana saking takutnya saat sosok nenek-nenek itu tiba-tiba saja melesat terbang ke arahnya. Terdengar teriakan ketakutan Kang Jang sebelum tubuhnya tiba-tiba terbanting ke tanah. Naas, kepalanya justru disambut oleh sebongkah batu berukuran besar yang sengaja ditumpuk di pinggir jalan untuk pembangunan gorong-gorong desa. Tayal, Kang Jang pun meregang nyawa di tempat dengan kepala bersimbah darah. Sementara itu, Kang Anwar yang melihat pemandangan yang mengerikan di depan matanya tentu saja langsung kena mental. Ia mencoba untuk kabur dari tempat itu. Dia takut sosok sang nenek itu akan melakukan hal yang sama padanya. Tetapi naas, Kang Anwar kaget ketika senternya tiba-tiba saja mati sendirinya. Padahal tadi sebelum berangkat, Kang Anwar sudah mengisi senternya dengan baterai yang masih baru. Berkali-kali ia mencoba menyalakan senter tapi hasilnya nihil. Hal ini tentu saja makin membuat nyalinya ciut sampai akhirnya wajah sosok nenek-nenek itu tiba-tiba saja sudah berada di hadapannya dengan sorot mata tajam yang menggigitkan bulu kuduk. Mau kemana kamu? Cepat kembalikan batu nisan emak, bentaknya kembali. Oh, ampun mak, saya mah tidak tahu mak. Rintik Kang Anwar dengan kedua mata terpejam karena takut menatap sosok wajah sang nenek yang terlihat semakin menyeramkan dari jarak dekat. Tapi rupanya jawaban dari laki-laki itu tidak memuaskan sosok itu. Jangan bohong kau manusia, tegurnya dengan geram, sedangkan satu tangannya tiba-tiba saja sudah mulai terangkat ke atas mencengkram-kram baju Kang Anwar. Kang Anwar menggap-menggap, ia mulai kesulitan untuk bernafas. Dengan suara tercekat Kang Anwar masih berusaha untuk menjawab. Saya nggak bohong mak, jawabnya lagi. Cengkraman tangan sosok nenek tersebut malah makin terasa menguat hingga Kang Anwar mulai merasa tercekik. Dasar pembohong, kau harus terima akibatnya, desis makhluk tak kasat mata berwujud nenek-nenek itu tiba-tiba saja. Tanpa ampun, tangan kurus sosok tersebut perlahan mengangkat tinggi-tinggi tubuh gempal Kang Anwar ke atas. Terlihat Kang Anwar dalam kondisi kedua kaki melayang di udara, mencoba menendang ke sana kemari agar bisa terbebas dari cengkraman sosok itu. Kedua tangannya yang bebas mencoba memegangi lehernya seakan hendak mencegah usaha sosok itu yang ingin menghabisinya. Tapi sayang, semua usaha Kang Anwar hasilnya nol besar. Diawali dengan suara mengeke yang memecah keheningan malam, tubuh Kang Anwar langsung dilemparkan ke jalan seolah laki-laki itu hanya seonggok sampah tak berguna. Brak! Tubuh Kang Anwar pun ambruk menghantam jalan yang dipenuhi dengan bebatuan kerikil. Tubuhnya langsung tak bergerak. Kedua matanya melotot, merasakan sakaratul maut yang terasa begitu menyakitkan saat nyawanya tercabut dari raga. Beberapa tulang di tubuhnya sontak berderak patah. Jangan harap kalian semua akan bisa bebas setelah lancang mencabut batu nisan emak, kata sosok itu seraya menatap nanar ke arah jasad Kang Anwar yang kondisinya tak kalah miris dengan Kang Jang rekannya. Lalu sosok nenek itu pun menghilang. Keesokan harinya, bertepatan dengan berkumandangnya azan subuh dari arah masjid, segelintir warga yang suka menunaikan ibadah sholat subuh berjemaah bergegas berjalan menuju masjid. Cuaca menjelang subuh yang begitu dingin, merasuk hingga ke dalam lapisan tulang, tidak menggoyahkan niat mereka untuk mendapatkan pahala 27 kali lipat dari sholat berjemaah yang akan mereka dapatkan.
Akan tetapi, suasana subuh yang hening dan syahdu tersebut berubah menjadi riuh saat dua orang jemaah yang hendak berangkat ke masjid menemukan jasad Kang Jang dan Kang Anwar yang sudah terbujur kaku di tempat yang berdekatan dengan kondisi yang sungguh mengenaskan. Dua orang jemaah tersebut akhirnya memutar langkahnya, tidak jadi berangkat ke masjid, melainkan menuju ke rumah Pak Dudung, sang kepala desa. Pak Dudung tidak kalah kagetnya ketika ia mengajak warga lain datang ke TKP melihat sebuah pemandangan yang sungguh memilukan. Akhirnya Pak Dudung meminta warga berbagi tugas. Ada yang disuruh menghubungi pihak kepolisian, memberitahu pihak keluarga korban, dan ada juga yang disuruh menertibkan warga agar jangan sampai masuk ke wilayah TKP sebelum datangnya pihak berwajib. Berdasarkan hasil olah TKP, pihak kepolisian menyimpulkan sementara kalau Kang Jang dan Kang Anwar adalah korban penganiayaan dan pembunuhan. Namun pihak aparat masih mencoba mendalami kasus ini karena masih belum menemukan sidik jari terduga pelakunya. Warga melalui Pak Dudung dihimbau untuk melaporkan bila menemukan informasi terkait kasus ini, terutama bila menemukan orang yang dicurigai sebagai terduga pelakunya. Seminggu kemudian, warga kampung sudah mulai melupakan peristiwa kematian Kang Enjang dan Kang Anwar, lalu mulai beraktivitas normal seperti biasanya. Akan tetapi, ketenangan warga kembali terusik saat peristiwa yang sama terulang. Kali ini menimpa pasangan suami istri yang menjadi penjual bakso dan mie ayam keliling dari satu desa ke desa lainnya sampai larut malam. Malam itu, Pak Itang dan Bu Isa istrinya seperti biasa dalam perjalanan pulang menuju rumah kontrakan mereka. Setelah seharian berkeliling jualan bakso dan mie ayam berdua, wajah pasangan suami istri yang sudah menikah selama 5 tahun itu terlihat sumringah karena jualan mereka hari ini habis tak bersisa. Rasa lelah yang mendera keduanya pun seakan hilang begitu saja. Alhamdulillah, hari ini jualan kita ludes ya Pak. Kita jadi bisa nabung deh untuk bayar kontrakan bulan ini, kata Bu Isa dengan senyuman manis tersungging dari bibirnya. Ya Bu, alhamdulillah, Bapak juga senang. Mudah-mudahan jualan kita seterusnya laris manis kayak hari ini, sahut Pak Itang seraya terus mendorong gerobaknya. Bu Isa yang berjalan mengiringi langkah suaminya itu langsung mengamini doa Pak Itang. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin, katanya sembari mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Tanpa terasa, gerobak mereka tiba-tiba hendak melewati area pemakaman umum. Jantung pasangan suami istri itu mulai berdebar kencang. Mereka hanya bisa saling melirik, apalagi saat itu adalah malam Jumat, ditambah lagi jalanan yang gelap di sekitaran pemakaman tersebut. Belum tersentuh penerangan lampu jalan, kian menambah mencekam suasananya. Hanya lampu senter yang dipasang di atas gerobak jualan yang menjadi satu-satunya penunjuk jalan untuk keduanya. Itu pun tidak bisa maksimal karena luasnya jalan yang ada di depan mereka. Pak Itang yang bisa melihat kegelisahan yang terpancar dari wajah sang istri segera memberi isyarat agar Bu Isa tetap berjalan di sampingnya. Bu Isa pun manut, meski sesekali kedua matanya memindai ke sekeliling. Baru saja mereka berdua melangkah beberapa langkah, tiba-tiba saja terdengar sebuah suara jatuh dari atas. Brak! Sebuah benda tiba-tiba jatuh tepat di depan gerobak jualan Pak Itang dan Bu Isa. Kemudian benda yang belum diketahui jenisnya itu menggelinding tepat di bawah roda gerobak mereka. Padahal pasangan suami istri itu kaget lalu saling pandang. Itu tadi apaan ya Pak? Tanya Bu Isa dengan suara bergetar menahan rasa takut yang kembali membebaninya. Bapak juga nggak tahu Bu. Kita lihat yuk, jawab Pak Itang tanpa menunggu jawaban dari Bu Isa. Pak Itang langsung mengambil senter cadangan yang ada di bawah gerobak lalu mengarahkan senternya ke arah ban gerobak bagian depan. Gak ada apa-apa, tapi tadi kenapa kayak ada benda yang jatuh dari atas ya, gumamnya. Setelah 2 kali mengecek dan hasilnya tetap sama, akhirnya Pak Itang pun memutuskan kembali berjalan menuju sang istri yang masih menunggu di ujung pegangan gerobak. Gimana Pak?
Apaan yang jatuh? Tanya Bu Isa. Akan tetapi Bu Isa keheranan melihat sang suami yang tidak langsung menjawab, melainkan hanya berdiri mematung, memandang ke arahnya dengan wajah pucat pasi. Sesekali terlihat Pak Itang memalingkan wajahnya seperti tak berani menatap ke arah Bu Isa. Pak, Ibu nanya kok nggak dijawab? Malah bengong gitu. Gimana sih? Protes Bu Isa sebal. Itu Bu, di belakang Ibu. Akhirnya Pak Itang memberanikan diri untuk membuka suara meski dengan suara bergetar menahan rasa takut yang mulai merayapi dirinya. Tepat di belakang tubuh Bu Isa, laki-laki itu melihat ada sesosok nenek-nenek yang wajahnya sangat menyeramkan sedang berdiri dengan wajah melotot ke arahnya Bu Isa. Yang penasaran refleks memutar tubuhnya ke belakang. Perempuan muda itu langsung shock ketika sosok nenek-nenek itu menyeringai memamerkan barisan giginya yang hitam dan runcing. Bu Isa mengucap istighfar, kemudian refleks berlari ke arah Pak Itang. Ibu takut Pak, kata Bu Isa dengan suara bergetar menahan tangis. Lalu perempuan itu menyembunyikan tubuh langsingnya di belakang tubuh gempal sang suami. Tiba-tiba sosok nenek-nenek yang memakai kain jarik bermotif ukiran bunga dan berwarna coklat muda yang membalut tubuh kurusnya itu membentak pasangan suami istri itu. Kembalikan batu nisan Mak, cepat, serunya saat cahaya rembulan menyorot ke arah sosok itu. Tampak tulang pipi sosok itu seperti menonjol keluar, sepasang matanya yang cekung ke dalam menyorotkan pandangan yang begitu menusuk ke arah Pak Itang dan Bu Isa. Batu nisan, kami nggak tahu Mak, tolong Mak jangan ganggu kami Mak, hibah Pak Itang. Tubuh laki-laki itu mulai gemetar, menahan laju rasa ketakutan yang mulai datang mengadang. Sedangkan Bu Isa yang bersembunyi di belakangnya ikut mengiyakan ucapan sang suami dengan menganggukkan kepalanya. Tapi jawaban mereka berdua sepertinya tidak memuaskan sosok itu. Jangan bohong, cepat kembalikan batu nisan Emak, kalau tidak nyawa kalian berdua taruhannya. Kembali sosok nenek-nenek itu membentak sadar diri mereka berdua sedang berada dalam bahaya. Pak Itang segera menyuruh istrinya lari lebih dulu untuk menyelamatkan diri. Tak lupa dia memberikan senter cadangan yang tadi dipegangnya untuk mempermudah sang istri saat nanti berjalan. Pergi Bu, cari bantuan, kata Pak Itang singkat pada awalnya. Bu Isa merasa ragu sebab dia tidak tega bila harus meninggalkan suaminya seorang diri menghadapi bahaya yang ada di depan mata mereka. Bu Isa hanya menggeleng. Ibu nggak mau ninggalin Bapak sendirian, sahutnya kembali sambil menyembunyikan tubuhnya di balik punggung sang suami. Bu, cepetan pergi Bu, biar kita berdua tidak sama-sama mati konyol di sini. Cepetan. Kali ini suara Pak Itang sedikit meninggi. Bu Isa akhirnya menurut dan segera berlari sebisanya menuju pos ronda yang jaraknya sekitar 500 meter dari pemakaman umum tersebut. Kau memang sengaja ingin mati di tanganku. Baik, akan aku kabulkan keinginanmu wahai manusia. Timpal sosok nenek-nenek tersebut. Kedua tangan sosok itu tiba-tiba terangkat ke atas. Tatapan matanya semakin tajam menatap Pak Itang. Hal yang di luar nalar pun terjadi. Gerobak jualan Pak Itang mendadak terangkat sendiri seperti dikendalikan oleh sosok itu dari kejauhan. Hal ini tentu saja membuat Pak Itang menjadi kaget sekaligus ketakutan. Pak Itang spontan melepas pegangannya dari gerobak jualannya. Tapi yang terjadi berikutnya malah lebih menakutkan. Tiba-tiba saja gerobak itu bergerak sendiri, kemudian menghantam tubuh Pak Itang yang masih berdiri di sana hingga jatuh terjengkang. Mati karena tidak mau mengembalikan batu nisan Mak, ucap sosok nenek-nenek itu dengan tatapan dingin. Kembali hal yang di luar nalar terjadi. Tiba-tiba saja gerobak itu bergerak menimpa tubuh Pak Itang yang tadi sudah jatuh terjengkang. Seluruh peralatan jualan bakso yang ada di dalamnya ikut terjatuh menimpa tubuh Pak Itang. Susah payah Pak Itang berusaha hendak menghindar tapi gagal sebab gerobak itu sudah lebih dulu menghantam tubuhnya. Tak sampai di situ, sosok nenek-nenek tersebut mengarahkan tangannya ke arah gas melon 3 kg yang menggelinding saat terjatuh, kemudian kembali mengangkat satu tangannya ke atas. Gas melon 3 kg itu pun terbang
melayang ke udara dan berhenti tepat di depan kepala Pak Itang. Sosok nenek-nenek itu menyeringai lalu menjatuhkan tangannya. Saat itulah gas melon tersebut ikut jatuh menimpa kepala Pak Itang. Laki-laki itu tewas dengan kepala tertimpa gas melon. Sementara itu, Bu Isa sambil menangis berlari-lari menuju pos ronda. Untunglah saat itu ada 3 orang peronda yang sedang berada di sana. Mereka adalah Pak Ridwan, Pak Samsul, dan Pak Tarna yang sedang asyik bermain kartu remi untuk membunuh rasa kantuk yang sedari tadi menyerang ketiganya. Ketiganya kaget ketika dari kejauhan melihat ada seorang perempuan berteriak-teriak meminta tolong sambil menangis. "Tolong! Tolong!" Lamat-lamat, telinga Pak Tarna mendengar suara teriakan meminta tolong dari kejauhan. Pria berusia 37 tahun itu pun sejenak meletakkan kartu remi yang sedang dipegangnya, lalu celingukan ke kiri dan ke kanan mencari sumber suara. "Itu teh suara siapa ya? Kok kayaknya ada yang teriak-teriak minta tolong?" tanya Pak Tarna seraya melirik kedua rekannya. Jangan ngalihin pembicaraan. Buruan turunin kartu kamu." Lama, tegur Pak Samsul. "Iya, jangan kelamaan atuh Tarna. Kami bosan ini dari tadi nungguin kamu nurunin kartu. Kayak orang mau ikut tes CPNS aja, lama banget mikirnya," timpal Pak Ridwan. Namun kali ini kembali terdengar suara teriakan meminta tolong, dan suara itu semakin mendekat hingga ketiga orang peronda tersebut bisa mendengarnya dengan jelas. Tolongin suami saya," teriakan suara perempuan yang sambil menangis itu pun memecah keheningan malam. Dengar tuh, saya nggak bohong. Pak Tarna membela diri di depan kedua rekannya. Kedua rekannya saling pandang. Iya ya, kayak ada suara perempuan minta tolong. Kita samperin yuk, ajak Pak Ridwan yang langsung bergegas hendak meninggalkan pos ronda. Namun tangan Pak Samsul tiba-tiba menarik sarung yang dikenakan Pak Ridwan. Tunggu dulu atuh, jangan main pergi begitu aja. Apa kalian yakin kalau itu suara manusia? Kalau itu suara demit gimana? Sergap Pak Ridwan. Pak Tarna manggut-manggut membenarkan. Ya juga ya, tapi kita lihat aja dulu kedua kakinya lapak ke tanah atau enggak, usul Pak Tarna. Pada saat yang bersamaan terlihat tubuh Bu Isa yang mulai berlari mendekati pos ronda. Sayangnya karena sudah lelah akibat seharian berjualan bakso berkeliling dengan suaminya, ditambah harus berlari menuju pos ronda, akhirnya perempuan muda itu pun kehabisan tenaga. Dia pun jatuh pingsan di jalan. Pak Tarna, Pak Samsul, dan Pak Ridwan yang sempat melihat kalau yang meminta tolong itu adalah Bu Isa, bukan penampakan sosok tak kasat mata, bergegas menghampirinya lalu mencoba membangunkannya, tapi usaha mereka sia-sia. Akhirnya mereka memutuskan untuk membawa Bu Isa ke rumah Pak Dudung dengan membonceng Bu Isa memakai sepeda motor milik Pak Ridwan. Takut jatuh, tubuh Bu Isa terpaksa diikat dengan sarung, sedangkan Pak Tarna dan Pak Samsul menyusul dengan berjalan kaki di belakang. Mereka tidak menyadari kalau sosok nenek-nenek yang tadi meneror Bu Isa dan menghabisi nyawa Pak Itang suaminya diam-diam terbang mengikuti langkah mereka seraya menatap mereka berempat dengan tatapan dingin menyiratkan kebencian yang mendalam. Singkat cerita, para peronda itu pun sampai di rumah Pak Dudung, sebuah rumah bagus berlantai 3 yang sangat mewah. Rumah Pak Dudung terlihat paling menonjol di antara rumah para warganya, bisa dikatakan paling bagus dan mewah. Kekayaannya juga berlimpah, bahkan mampu mengalahkan jumlah kekayaan Pak Toto, juragan sapi yang memiliki ratusan ekor sapi pedaging. Namun yang mencengangkan semua kekayaan itu didapatkan oleh Pak Dudung justru setelah ia terpilih sebagai kepala desa 6 bulan yang lalu. Sebelumnya Pak Dudung kehidupannya sederhana, hanya cukup untuk makan saja. Profesi Pak Dudung waktu itu juga hanya sebagai pencari tutut atau keong sawah dan juga belut, lalu hasilnya dijual ke pasar. Saking miskinnya niat Pak Dudung untuk menikahi Bu Mira waktu itu sampai sempat ditentang oleh keluarga Bu Mira. Tapi akhirnya Pak Dudung berhasil menikahi Mira setelah ia malah mendadak menjadi kaya raya dan berhasil menduduki jabatan kepala desa. Kembali ke para peronda yang sudah sampai di rumah Pak Dudung. Untunglah malam itu Pak Dudung belum tidur karena sedang menonton televisi. Dia menyuruh para peronda membaringkan tubuh Bu Isa di atas sofa. Tak lupa Pak Dudung mengoleskan minyak kayu putih di bawah hidung perempuan itu, berharap bisa membuatnya cepat siuman.
Tak lama kemudian, Bu Isa pun siuman. Ia langsung berteriak histeris sambil memanggil-manggil nama suaminya. Bu Isa tenang ya. Lebih baik ibu minum dulu. Setelah itu ceritakan apa yang sudah menimpa ibu dan Pak Itang. Nanti pasti kami bantu. Bujuk Pak Dudung sambil mengangsurkan segelas teh manis yang sudah dibuatkan oleh Bu Mira istrinya. Kemudian sambil menangis terisak-isak, Bu Isa pun menceritakan pengalaman menyeramkan yang baru saja dia dan suaminya alami. Bu Mira yang merasa prihatin atas musibah yang baru saja menimpa Bu Isa mencoba menghiburnya. Pak Dudung meminta untuk malam ini Bu Isa menginap di rumahnya sebagai bentuk pengabdiannya kepada warga. Sedangkan Pak Dudung bersama warga memutuskan malam itu juga hendak mencari keberadaan Pak Itang yang masih belum kembali ke rumahnya. Namun, hal memilukan malah ditemukan oleh Pak Dudung bersama warga yang mencari Pak Itang saat mendatangi lokasi terakhir laki-laki itu berada bersama Bu Isa. Pak Itang ditemukan sudah tewas dengan tubuh terhimpit gerobak jualannya sendiri. Kedua matanya melotot, lidahnya menjulur keluar seperti ketakutan terhadap sesuatu. Dalam hatinya, tiba-tiba ada rasa gelisah yang mulai merayapi diri Pak Dudung saat ia mendengar pengakuan Bu Isa kalau malam itu dia dan suaminya dihadang oleh sosok nenek-nenek yang wajahnya menyeramkan. Lalu tiba-tiba saja sosok itu meminta agar batu nisannya segera dikembalikan. Rupanya selama ini Pak Dudung juga sering mengalami teror dari sosok nenek-nenek yang ciri-cirinya persis dengan yang disampaikan oleh Bu Isa. Bahkan sosok itu juga sama menuntut Pak Dudung agar mengembalikan batu nisanya. Apa mungkin sosok itu adalah jin korin dari jenazah yang sudah aku cabut batu nisanya ya? Pikir Pak Dudung. Rupanya Pak Dudung adalah pelaku pencabutan sebuah batu nisan di pemakaman umum 6 bulan yang lalu. Semua itu terpaksa dia lakukan karena tidak tahan hidup serba kekurangan, ditambah lagi niatannya untuk menikahi Bu Mira, kekasihnya yang ditentang keras oleh orang tua Bu Mira. Sedangkan Bu Mira sendiri saat itu memang sangat mencintai Pak Dudung, tapi tak berdaya atas penolakan kedua orang tuanya. Pak Dudung menjadi gelap mata. Dia nekat mendatangi seorang dukun untuk meminta cara menjadi kaya dalam waktu singkat. Pak Dudung sampai rela menjual seekor domba miliknya yang menjadi satu-satunya harta yang paling berharga untuk membayar jasa dukun yang bernama Abang Kus. Pak Dudung meminta pesugihan jalur putih yang tanpa tumbal. Akhirnya Abah Engkus menyarankan agar Pak Dudung memakai pesugihan dengan cara mengambil batu nisan dari orang yang sudah meninggal minimal 30 tahun yang lalu, dan nantinya batu nisan tersebut akan dijampe-jampe oleh Abah Engkus agar bisa mendatangkan kekayaan dan juga kehormatan untuk laki-laki itu. Setelah Pak Dudung berhasil mendapatkan batu nisan yang diminta oleh Abah Engkus, pria parubaya itu pun meminta Pak Dudung agar puasa mati geni selama lebih kurang 7 hari sebagai syarat tambahan. Pak Dudung pun menjalaninya meski terasa berat. Kemudian batu nisan yang sudah dijampi-jampi itu disuruh diletakkan di bawah tempat tidur Pak Dudung. Abah Engkus memberi semacam minyak khusus di mana minyak tersebut harus rutin Pak Dudung balurkan ke batu nisan tersebut di setiap malam Jumat. Setelah menjalani semua yang diperintahkan oleh Abah Engkus, keesokan harinya tiba-tiba saja datang seorang kakek-kakek misterius mendatangi rumah sederhana Pak Dudung. Dia serahkan begitu saja sekarung uang pecahan 100 ribuan, dan hal itu rutin terjadi setiap kali Pak Dudung habis meminyaki batu nisan. Pak Dudung sumringah pesugihan yang dijalaninya ternyata berhasil. Pak Dudung membangun rumah mewah, mencalonkan diri sebagai kades, lalu melamar Bu Mira pujanatinya. Kini setelah Pak Dudung berhasil terpilih menjadi kades dan memiliki kekayaan berlimpah, kedua orang tua Bu Mira pun mau menerima Pak Dudung sebagai menantunya.
Tapi sayang, setelah Pak Dudung berhasil mendapatkan semua yang dia impikan, hidupnya malah mulai tidak tenang. Hampir di setiap malam, laki-laki itu selalu diteror oleh sosok nenek-nenek yang meminta ia mengembalikan batu nisannya. Pak Dudung juga meminta perlindungan ke Abang Kus. Pak Dudung pun diberikan pagaran gaib sehingga sosok nenek-nenek itu tidak lagi bisa datang menerornya. Namun kini yang diteror justru malah warganya sendiri. Bahkan sudah ada 3 nyawa warganya yang tewas mengenaskan akibat teror sosok itu. Hal itu membuat Pak Dudung menjadi tidak tenang. Dia pun bingung harus bagaimana. Di satu sisi Pak Dudung tidak ingin kehilangan semua harta dan jabatan bergengsi yang kini dimilikinya. Namun di sisi lain Pak Dudung merasa sangat berdosa karena seperti sudah menumbalkan warganya sendiri akibat pesugihan yang dijalaninya. Kematian tragis Pak Itang membuat Bu Isa sangat terpukul. Perempuan itu sempat mengalami demam tinggi selama berhari-hari, sudah dibawa ke rumah sakit, tetapi dokter berkata tidak ada penyakit apapun. Keluarga Bu Isa pun mencoba membawanya ke Kiai Rahman, seorang pemilik pondok pesantren yang terkenal bisa mengobati orang-orang yang sakit non medis. Singkat cerita, Kiai Rahman pun datang. Tapi kedatangannya malah disambut oleh Bu Isa yang kerasukan sosok nenek-nenek yang batu nisannya dicabut oleh Pak Dudung. Kembalikan batu nisan emak. Kembalikan, atau emak akan habisi satu persatu warga yang ada di sini. Cepat kembalikan, ancam sosok yang kini berada di dalam tubuh Bu Isa. Kiai Rahman dengan tenang menghampiri Bu Isa, membacakan surat-surat ruqyah lalu memegang dahi Bu Isa. Tubuh Bu Isa pun tiba-tiba bergetar hebat, kemudian jatuh pingsan. Dan tiba-tiba saja Kiai Rahman menghampiri Pak Dudung yang ikut berada di sana untuk menyaksikan pengobatan Bu Isa. Kembalilah ke jalan yang benar. Jangan korbankan nyawa orang tak berdosa demi ambisi pribadi. Kembalikan ke tempat semula sesuatu yang pernah Anda ambil, Pak Kades, kata Kiai Rahman dengan suara pelan seraya menepuk-nepuk pundak Pak Dudung. Pak Dudung tercenung kalau mendengar ucapan Kiai Rahman. Sekilas dia menatap kerumunan warga yang ikut berdesakan di dalam dan luar rumah Bu Isa untuk melihat langsung proses ruqyah perempuan itu. Rupanya warga ikut mendengar ucapan Kiai Rahman barusan ke Pak Dudung. Kini mereka menatap tajam penuh amarah ke arah kades yang selama ini mereka sanjung-sanjung tersebut. Pak Dudung hanya bisa tertunduk, menjatuhkan kepalanya dalam-dalam, tak sanggup menatap satu persatu warga yang menatapnya penuh intimidasi tersebut. Baik Kiai, saya akan kembalikan batu nisan itu sekarang juga, ucap Pak Dudung pelan. Kemudian dengan langkah pasti laki-laki itu berjalan menuju ke rumahnya untuk mengambil batu nisan milik mendiang Mak Saena dan akan mengembalikannya ke pemakaman umum. Pak Dudung kini sudah tidak peduli apakah setelah ini dia akan kembali jatuh miskin atau jabatannya sebagai kades dicopot oleh warga dan juga ditinggalkan oleh sang istri. Pak Dudung hanya ingin hidup dengan tenang, tak lagi berbahagia di atas penderitaan orang lain. Selesai. Kisah dari Bu Neneng DWNS. Akhirnya Pak Dudung sang kepala desa, pesugihan jalur putih, dia minta pesugihan jalur putih. Nggak ada Pak Dudung, pesugihan semuanya hitam. Dan kalau ada pesugihan yang dibilang nggak pakai tumbal, bohong. Dan itu buktinya kan Pak Dudung juga ujung-ujungnya warga desanya yang ditumbalin. Dan bagaimana batu nisan yang digunakan oleh Pak Dudung itu ternyata dicari-cari nih sama Mak Saenanya, dan di situ Mak Saena mengambil nyawa warga desa. Sampai akhirnya Pak Dudung menyadarinya, dan mudah-mudahan sih nggak apa-apa ya Pak Dudungnya ya, karena di endingnya Pak Dudung sadar, dikembalikan semua. Dia udah nggak peduli lagi sama harta, jabatan maupun istrinya. Dia sudah menerima apapun itu karena demi ketenangan. Karena rupanya Pak Dudung juga diteror juga ya teman-teman ya. Overall kisahnya keren banget buat Bu Neneng. Terima kasih atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Elo Extreme. Buat yang punya pendapat lain, yang punya komentar lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu.
Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempol, boleh juga dong dibantu di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari ya teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini, dan bebas ya, kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih, dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.